Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita. Sampai pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita masih tergolong di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan ini ketika kita berusaha untuk menghitung satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai kenikmatan itu, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, kita ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Dan dengan kesyukuran itu, mudah-mudahan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita akan ditambahkan oleh Allah, akan dikekalkan oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan kenikmatan yang tertinggi, yaitu kenikmatan jannahnya. Mudah-mudahan di antara berbagai kenikmatan itu, ke dalam diri kita dikokohkan keislaman, dalam diri kita terpelihara keimanan. Dengan keislaman dan keimanan itu mudah-mudahan bisa terbentuk ketakwaan dalam diri kita, dan dengan ketakwaan itu kita bisa mendapatkan posisi yang mulia, posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam beserta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. 14 abad yang lampau, beliau sudah membawa risalah, mengajari manusia tentang akhlak-akhlak yang mulia. Beliau mengajarkan banyak hal. Warisan yang paling utama yang diberikan kepada kita berupa Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita diberikan keleluasaan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kelonggaran oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari dan sekaligus mengamalkan itu dalam kehidupan kita, sekaligus kita bisa mempraktekkan akhlak yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, karena akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu dalam kehidupan kita, dan keteladanan yang berasal dari diri beliau bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan itu akan bermanfaat bagi dakwah kita, dan dengan dakwah itu kita bisa melanjutkan risalah yang berasal dari Rasulullah untuk kita sampaikan kepada umatnya. Dalam perkuliahan kita kali ini, kita akan masuk dalam pembahasan tema akhlak terhadap Rasulullah. Jadi bagaimana seorang muslim itu harus memiliki akhlak terhadap Rasulullah. Dalam tema perkuliahan kita kali ini ada beberapa sub bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana akhlak Rasulullah itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mematuhi dan mencintai Rasulullah. Kemudian dalam akhlak terhadap Rasulullah, di situ juga harus disertai dengan ketaatan. Bagaimana cara kita menghidupkan sunnah, kemudian bagaimana kita membaca sholawat dan salam kepada beliau. Karena membaca sholawat dan salam ini juga merupakan bagian dari cinta kita kepada Rasulullah, bagian dari akhlak kita terhadap Rasulullah yang sudah membawa risalah kepada kita, sampai kepada kita, sehingga kita mendapatkan petunjuk yang terbaik dalam jalani kehidupan. Selain itu, akhlak terhadap Rasulullah itu juga bisa kita tunjukkan melalui upaya untuk mencintai keluarga Nabi. Jadi mencintai ahlul bait beliau. Jadi di sini kecintaan kita terhadap keluarga Nabi itu menunjukkan kecintaan kita terhadap Rasulullah, terhadap pribadi Nabi itu sendiri. Kemudian kecintaan terhadap Rasulullah juga bisa kita tunjukkan melalui kecintaan kita terhadap sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat ini adalah orang-orang yang mendapatkan pelajaran atau pengajaran secara langsung dari Rasulullah. Mereka menyerap teladan-teladan mulia itu secara langsung dari apa yang mereka saksikan, dari apa yang mereka dengarkan, dari apa yang mereka perbincangkan. Karena itu, kedekatan mereka kepada Nabi menjadikan mereka orang-orang yang paling soleh pada masanya. Menjadikan orang-orang atau hamba-hamba yang paling bertakwa pada masa itu. Karena itu, mencintai sahabat Nabi, ini merupakan bagian dari akhlak kita, kecintaan kita terhadap Nabi kita sendiri. Kemudian pada bagian yang terakhir, kita akan bicarakan tentang penyebaran Islam melalui akhlak Rasulullah.
diakui atau tidak. Jadi persebaran agama ini salah satunya itu dipengaruhi oleh akhlak yang begitu mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kita akan mulai dari pembahasan kita yang pertama, yaitu berkaitan dengan akhlak Rasulullah. Suatu ketika, salah seorang sahabat, yaitu Hisam bin Amir, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau bertanya bagaimana keadaan akhlak Rasulullah itu. Jadi Hisam bin Amir pada saat itu menanyakan kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi akhlak Rasulullah itu gambarannya seperti apa? Kemudian Sayyidatina Aisyah pada saat itu menjawab dengan jawaban yang singkat. Jadi khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Dari hadis ini, maka bisa kita pahami gitu ya, bahwa kita bisa menyatakan bahwa Al-Quran itu merupakan akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi boleh dikatakan bahwa Rasulullah itu sebenarnya adalah Al-Quran yang hidup. Karena dalam masa kehidupan beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, penetapan yang berasal dari diri beliau, itu adalah penetapan-penetapan yang mendapatkan inspirasi dari Quran. Kehidupan beliau tidak pernah lepas dari isi kitabullah. Karena itu, maka akhlak beliau bisa kita katakan merupakan akhlak Qur'ani. Maka dengan demikian, memahami Al-Quran itu menjadi bagian dari pemahaman kita terhadap akhlak Rasulullah. Al-Quran sendiri mengakui bahwa Rasulullah ini memiliki budi pekerti yang agung. Hal ini ditunjukkan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'alla khuluqin adim. Dan sesungguhnya kamu ini benar-benar berbudi pekerti yang agung atau berbudi pekerti yang tinggi. Jadi sesungguhnya kamu yang dimaksud di sini adalah Rasulullah, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam surat Al-Qalam ayat keempat ini, setidaknya kita menyaksikan gitu ya, bahwa Rasulullah itu ternyata mendapatkan pengakuan dari Allah. Jadi pengakuannya berupa bahwa beliau ini memiliki budi pekerti yang agung. Jadi budi pekerti yang agung ini merupakan budi pekerti yang harus diteladani oleh umatnya. Karena dalam budi pekerti beliau terdapat teladan yang utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang benar dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang mulia. Jadi orang-orang yang ingin menerapkan akhlak yang tertinggi, ingin mengadopsi atau menginternalisasi akhlak tertinggi, maka satu-satunya teladan yang hari ini kita miliki adalah Rasulullah. Termasuk teladan kita meneladani nabi-nabi terdahulu, kita meneladani para sahabat yang sudah melaksanakan atau mempraktekkan teladan-teladan mulia yang diwarisi dari Rasulullah. Ada satu pertanyaan besar yang mungkin perlu kita ajukan di sini. Mengapa kita ini harus berakhlak kepada Rasul? Sementara Rasul itu saat ini sudah tidak ada. Jadi Rasulullah itu kehadirannya sudah terhijab dari kita. Terhijab oleh apa? Terhijab oleh masa. Terhijab oleh kurun waktu. Jadi karena keberadaan dimensi waktu yang berbeda antara diri kita dengan Rasulullah, maka Rasulullah hari ini gaib dari kita. Ketika Rasulullah itu kondisinya sudah berjarak dari kita, dalam artian jarak yang kita maksudkan adalah jarak waktu, maka apa urgensi kita, apa pentingnya kita tetap berakhlak kepada Rasulullah. Seorang muslim, ketika dia berakhlak dan akhlaknya berusaha untuk menginternalisasi akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, berusaha untuk mengikuti teladan yang mulia yang berasal dari Nabi, jadi mereka melakukan itu berdasarkan perintah Allah. Karena memang Allah memerintahkan kepada kita, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita diminta untuk taat kepada Allah, kita diminta untuk taat kepada Rasul dan para pemimpin kita. Jadi para pemimpin di sini ulil amri. Jadi salah satu tafsir dari ulil amri yang dimaksud di sana adalah para ulama. Selain itu nanti juga ada yang menafsirkan bahwa ulil amri di situ adalah para umara. Kemudian dalam Al-Quran di ayat yang lain ditunjukkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang benar gitu ya, bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang mulia. Artinya ketika manusia, mereka berusaha untuk mengamalkan itu, berusaha untuk menginternalisasi keteladanan yang berasal dari Rasulullah, dan itu bisa dilakukan dengan mempelajari gitu ya, dilakukan dengan mempelajari kehidupan beliau, dengan membaca sirah-sirah gitu ya, kemudian kita membaca hadis, kemudian kita membaca Al-Quran, maka di situ
ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menginternalisasi akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah itu seperti apa, dan itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa saja akhlak-akhlak terhadap para Rasul itu? Ada banyak gitu ya, ada banyak cara atau metode yang bisa kita kembangkan untuk menciptakan kehidupan yang berakhlak, terutama menunjukkan akhlak kita kepada Rasulullah yang sudah berjarak dari masa kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita bisa menunjukkan keridhaan kita, keimanan kita kepada apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah, termasuk kepada beliau secara pribadi, maka ini merupakan bagian dari akhlak kepada Rasul. Selain itu, akhlak-akhlak kepada Rasul itu bisa ditunjukkan dengan mencintai dan memuliakan beliau, menaati dan menghidupkan sunnahnya, mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau, menghormati pewarisnya. Siapakah para pewarisnya? Para pewarisnya adalah para ulama. Kemudian melanjutkan misi yang sudah dibawa oleh beliau, yaitu misi yang berupa menyampaikan risalah Rabbani kepada umat manusia. Pertama, jadi salah satu akhlak yang bisa kita tunjukkan kepada Rasulullah adalah ridho dan beriman kepada Rasul. Apa yang dimaksud dengan ridho? Jadi ridho itu adalah sebuah kerelaan. Ridho itu adalah kelapangan jiwa. Jadi kelapangan jiwa, kerelaan yang kita tunjukkan atas kehadiran Rasulullah dan ajarannya. Artinya ketika kita sudah ridho kepada Rasulullah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya akan kita laksanakan. Apapun yang dilarangnya akan berusaha untuk kita tinggalkan. Di sini maka ridho kepada Rasulullah itu memiliki konsekuensi yang berat. Jadi ini memiliki konsekuensi yang berat. Karena itu maka tidak heran ridho kepada Allah ini merupakan hubungan yang tertinggi yang bisa kita bangun antara diri kita dengan Rasulullah. Jadi dalam keseharian kita selalu diingatkan dengan sebuah doa gitu ya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi sungguhnya kita ini ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita ridho bahwa Islam itu adalah agama kita. Dan kita ridho bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita. Jadi di sini maka ketika seseorang sudah menunjukkan keridhaan terhadap Rasulullah, di situ maka dia akan berhadapan dengan konsekuensi yang tinggi. Jadi dia harus melaksanakan perintah-perintah yang berasal dari Allah dan Rasulnya, meskipun pada saat itu manusia itu seluruhnya mengingkari. Jadi ketika seseorang ini sudah ridho dengan kehadiran Rasulullah, beriman kepada Rasul, maka sebagai salah satu konsekuensinya, meskipun dia sendirian berada dalam keyakinan terhadap Rasulullah, maka hal itu tetap harus dia laksanakan. Meskipun sesuatu itu sudah dilarang dan seluruh manusia melaksanakan, maka seseorang yang ridho kepada Rasulullah, dia akan tetap berusaha untuk mencegah dirinya agar tidak terjebak dalam larangan itu. Jadi ini adalah konsekuensi yang hadir dalam diri kita ketika kita ridho dan beriman kepada Rasul. Dan ini merupakan salah satu adab sekaligus salah satu akhlak yang bisa kita tunjukkan kepadanya. Kemudian yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul. Jadi mencintai dan memuliakan Rasul ini juga merupakan salah satu adab yang harus kita miliki. Karena kehadiran Rasulullah itu memberikan keselamatan, jadi dia mengabarkan keselamatan kepada umatnya. Dan dengan kehadiran Rasulullah itu, risalah itu sampai kepada kita. Maka di situ menunjukkan cinta dengan mengikuti ajarannya menjadi salah satu konsekuensi yang harus kita laksanakan. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, maka mau tidak mau, sunnah-sunnah yang berasal dari diri beliau, itu harus kita lanjutkan. Jadi sunnah-sunnah yang berasal dari diri beliau, itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, jadi kecintaan kita kepada Rasulullah, itu bisa kita tunjukkan dengan mentaati dan menghidupkan sunnahnya. Jadi sunnah itu sendiri maknanya adalah jalan yang biasa ditempuh. Sunnah itu sendiri maknanya adalah kebiasaan. Jadi ungkapan sunnah ini kalau kita lihat dari sisi makna istilahi, itu mengacu pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Baik itu berupa perbuatan, jadi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, maupun perkataan, jadi kata-kata atau ungkapan yang berasal dari diri Rasulullah, atau penetapan yang bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Jadi perbuatan, perkataan yang berasal dari Rasulullah itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita internalisasi dalam diri kita agar menjadi bagian dari jiwa kita. Jadi ketika kita berusaha untuk meniru, kita menduplikasi kehidupan Rasulullah dalam diri kita, terinternalisasi dalam diri kita, itu merupakan bagian dari wujud kecintaan kita terhadap Rasulullah. Kemudian berikutnya,
akhlak kita kepada Rasulullah itu bisa kita tunjukkan melalui ucapan sholawat dan salam. Jadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kepada Rasulullah, kepada Nabi. Jadi ini merupakan surat ayat dari Al-Ahzab ayat ke-56. Jadi dalam ayat ini setidaknya kita diberi 3 persoalan. Jadi kita berhadapan dengan 3 persoalan. Yang pertama bahwa Allah itu ternyata bersolawat kepada Rasulullah. Jadi ternyata Allah itu mengucapkan solawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, para malaikat ternyata juga bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian pada bagian yang ketiga, jadi orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jadi di sini setidaknya ada 3 perkara yang ditunjukkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 ini. Yang pertama, bahwa Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Apa makna solawat ini bagi Allah? Jadi solawat ini merupakan sebuah pengakuan dari Allah. Solawat ini menunjukkan bahwa Allah itu memberikan rahmat dan ridho kepada Rasulullah. Jadi makna ini nanti bisa dibaca dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, yaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi ketika Allah dan para malaikat pada saat itu bersolawat kepada Rasulullah, maka maknanya di situ bahwa Allah itu merahmati, bahwa Allah itu meridhoi terhadap diri Rasulullah. Lantas bagaimana makna ketika malaikat itu bersolawat kepada Nabi? Jadi malaikat itu ketika mereka bersolawat kepada Nabi, maka itu adalah sebuah penghormatan. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa Nabi ini merupakan sosok yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Jadi ini adalah sebuah pengakuan, adalah sebuah penghormatan. Lantas apa fungsi solawat ketika itu disampaikan oleh orang-orang yang beriman? Jadi bagi seorang hamba yang beriman, maka solawat itu merupakan tanda kesyukuran. Tanda kesyukuran atas apa? Tanda kesyukuran atas kehadiran seorang Rasul yang sudah membimbing mereka, membawa mereka dari kejahiliahan, membawa mereka dari kegelapan kepada cahaya, memberi mereka petunjuk, kemudian mengarahkan mereka pada keselamatan yang sejati. Tugas-tugas yang sebelumnya diemban oleh para nabi, para rasul untuk mengentaskan umat manusia, itu tentu harus disyukuri. Dan sebagai salah satu rasa kesyukuran, itu bisa kita tunjukkan dengan membaca solawat ke atas nabi. Kemudian, solawat bagi seorang nabi yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman, itu juga menunjukkan pengagungan kita terhadap kedudukan rasul. Sekaligus di situ kita menunjukkan adab kita, bahwa kita ini adalah umat dari Rasulullah, kita ini mengikuti petunjuk dan risalah yang sudah dibawa oleh Rasulullah, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian berikutnya, untuk menunjukkan bahwa kita berakhlak kepada Rasulullah, itu juga bisa kita tunjukkan dengan menghormati pewaris Rasul. Siapakah para pewaris Rasul itu? Para pewaris Rasul itu adalah para ulama. Jadi mereka terdiri dari para ulama. Yang diwariskan oleh Rasul itu bukan, jadi yang diwariskan oleh Rasul itu bukan harta benda. Yang diwariskan oleh Rasul itu bukan kekuasaan. Tetapi yang diwariskan oleh Rasul itu adalah ilmu. Yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah kitabullah dan sunatur Rasul. Jadi sunnah Rasul. Sunnah yang berasal dari nabinya. Taraktu fikum amroini lan tadhilu abadan. Ma'in tamasyaktum bihima kitaballah wa sunata nabiyihi. Jadi di sini ditunjukkan gitu ya. Aku tinggalkan. Jadi Rasulullah itu pernah mengungkapkan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jadi aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Artinya di sini Rasulullah mewariskan 2 perkara kepada umatnya. Kalian tidak akan tersesat. Jadi kalian tidak akan tersesat. Lan tadhilu. Jadi lan tadhilu abadan. Jadi kalian tidak akan tersesat selamanya. Apabila berpegang pada keduanya. Apa keduanya itu? Jadi yang pertama adalah kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Jadi kitabullah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wasunata nabiyihi. Dan jadi yang kedua ini adalah sunnah yang berasal dari nabinya.
Nabi Muhammad yang dimaksud di sini. Jadi kita tidak akan tersesat selama kita masih berpegang teguh pada Al-Quran, dan kita tidak akan tersesat selama kita masih berpegang teguh pada sunnah-sunnah yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Lantas siapakah pewaris para nabi itu? Jadi para pewaris nabi ini, mereka adalah para ulama. Siapakah para ulama ini? Para ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi mereka adalah hamba Allah yang paling takut kepadanya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama. Karena mereka, para ulama ini memiliki ilmunya, jadi ilmu yang berasal dari Allah. Karena itu maka ilmu yang mereka miliki menjadikan diri mereka memahami, mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat kemahaannya. Jadi bahwa Allah itu adalah penguasa tertinggi alam raya, Allah itu adalah pencipta dan seterusnya. Ketika memahami posisi ini, maka secara adab seorang ulama itu akan menundukkan dirinya sedemikian rupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menghormati para pewaris Rasul, karena para pewaris Rasul ini adalah penyampai risalah. Mereka ini adalah bagian dari mata rantai tersampainya risalah yang berasal dari Rasulullah sampai pada umat pada masa berikutnya. Maka ini merupakan bagian dari akhlak kita terhadap seorang Rasul. Kemudian akhlak kita terhadap seorang Rasul itu juga bisa kita tunjukkan dengan melanjutkan misi Rasulullah. Apa misi yang diembankan kepada seorang Rasul? Seorang Rasul itu diutus untuk menyampaikan ajaran Rabbani kepada umatnya. Jadi beliau menyampaikan ajaran yang berasal dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kita ini merupakan bagian dari hamba dan pengikut Rasul. Karena itu maka penting bagi kita untuk menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Melalui berbagai hadis, termasuk diantaranya kita menyebarkan Al-Quran ini kepada umatnya. Jadi menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam itu merupakan bagian dari upaya untuk melanjutkan misi Rasul. Rasulullah pernah menyatakan, balighu ani walau ayah. Jadi balighu ani walau ayah. Jadi sampaikan dariku walau hanya satu ayah. Jadi di sini kita sebenarnya memiliki kewajiban, dan salah satu kewajiban yang diembankan kepada kita sebagai bagian dari umat Islam itu adalah berdakwah. Jadi menyampaikan risalah yang kita ketahui kepada umat. Sehingga umat ini bisa mendapatkan bimbingan yang terbaik, mereka bisa menempuh perjalanan yang terbaik, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini disampaikan dalam perkuliahan ini bisa kita internalisasi dalam diri kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam setiap waktu dan kesempatan kita. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk terus mempelajari risalah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, untuk terus meneladani teladan-teladan terbaik yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan akhlak yang ada dalam diri Rasulullah itu bisa kita warisi, dan kita bisa melanjutkan itu untuk kepentingan dakwah. Menegakkan risalah yang berasal dari Allah, menyampaikan itu kepada umat secara keseluruhan. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.